Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di vlog saya. Jadi ini pertama banget saya buat vlog selama saya tinggal di Jepang. Jadi ya mohon maaf kalau ngomongnya masih kaku gitu ya. Apalagi medoknya keluar. Maklum saya kan asli orang Jawa ya. Jadi agak libet juga kalau ngomong bahasa Indonesia tuh. Ya, apa adanya lah. Saya akan memperlihatkan suasana di dekat tempat tinggal saya itu seperti apa. Jadi langsung aja. Ini tempat tinggal saya selama di Jepang ya. Ini namanya Apato apartemen. Mirip kontrakan juga sih. Jadi konsepnya juga bagus ya teman-teman. Jadi ada empat kamar ya. Jadi ini tuh ada dua lantai. Cocok sih buat kontrakan ya, ide. Jadi sederet tuh semua kontrakan Apato ya. Jadi ini parkiran sepeda sama parkiran mobil. Seperti inilah suasana di Jepang tuh. Sepi ya teman-teman, sepi jalanannya, padahal ini hari Minggu ya. Ini juga lagi mendung juga belum berarti hujan. Di belakang apartemen saya itu rel ya teman-teman, itu rel kereta api. Jadi nggak enaknya di sini tuh ya gitu, kalau setiap ada kereta lewat ya berisik ya. Apalagi di Jepang kan keretanya bisa lewat hampir 20 menit sekali, jadi bisa kebayang tuh berisik. Tapi untungnya enaknya sih apa ya, kalau kereta di sini tuh maksimal beroperasi itu jam 12 malam, jadi nggak selalu ada. Cuman ya gitu berisik ya. Ini hampir semua itu ada sawah. Ini sudah ditanam padi ya teman-teman. Jadi udah mau masuk musim panas ya. Jadi ini udah bulan 5, dan sebentar lagi udah mulai masuk musim panas. Jadi semua sawah tuh sudah ditanam padi semua ya. Itu lagi ada nenek lagi jemur baju ya. Seperti ini, sepi, tenang. Jadi ini tuh apa ya, lebih desa tapi desa modern teman-teman. Bagus ya, semua tuh kayak estetik, viewnya bagus. Ini ada bebek lagi berenang. Jadi ini tuh bebek liar ya teman-teman, jadi nggak ada yang punya. Jadi ya dia bisa bebas berenang kemana aja ya. Meskipun liar gini nggak ada yang ngambil juga ya orang Jepang, jadi ya dia biarin aja. Nah ini kebetulan lagi ada kereta lewat teman-teman. Seperti itulah, kebayangkan berisiknya kayak gimana. Maklum di dekat rel kereta api ya seperti itu. Jadi kali ini saya mau itu apa, mengajak kalian jalan-jalan aja. Kalau naik sepeda nggak enak, jalan-jalan aja. Sepi, nggak ada orang jualan juga ya, jualan bakso, mie ayam begitu, tahu tek. Ini
Ini sepeda udah lama nggak dipakai tuh, biasanya udah bisa dilihat itu bannya udah kempes, tapi nggak ada yang ngambil ya teman-teman. Enaknya di Jepang tuh meskipun kayak gini, kalau di Indonesia udah di rongsok tuh kayaknya. Ini tempat pembuangan sampah, jadi semua itu udah ditulis, jadi dipilah. Jadi misal apa aja tuh hari apa itu buat buang kaleng segala macam, kaleng, terus petobotoru yang plastik, sampah plastik, sampah dapur dan segala macam, barang elektronik, semua itu udah tertera, jadi udah dipilah. Jadi kenapa Jepang tuh bisa bersih ya, karena mereka disiplin ya. Buang sampah itu harus dipilah teman-teman, jadi ribet banget di Jepang tuh. Ini ada perempatan, jadi semua itu ada batas makanya. Jadi kita tuh udah di sini lihat di situ, meskipun nggak ada lampu merahnya. Di situ ada lampu merah, tapi di sini kayak apa sih namanya, biar bisa tahu gitu makanya batas-batasnya menyeberang kayak gini, jadi aman ya. Kali ini mau saya jalan-jalan ke sini aja lah, kita mau lihat ke sana ada apa aja ya. Seperti inilah suasana dekat tempat tinggal saya. Ini ada terowongan, ini tadi kereta ya, ini tadi rel kereta api. Ini konsep rumahnya itu semua hampir mirip kayak di anime-anime ya. Ini kayak mirip apa, rumahnya Nobita, Doraemon. Bagus, estetik, tenang banget di Jepang. Padahal ini hari Minggu ya, tapi orang Jepang itu nggak ada yang keluar buat jalan-jalan, sepi ya, bisa dilihat sendiri. Jalanannya pun juga bersih, nggak ada sampah. Saya lihat sendiri, sepi ya teman-teman, nggak ada orang nongkrong gitu kayak di Indonesia gitu ya. Orang Jepang emang terkenal sosialisasinya kurang ya, jadi mereka tuh hampir setiap hari tuh kalau yang berkeluarga ya pulang kerja langsung di rumah. Ada yang keluar, ini ada yang beberapa ini mungkin lagi olahraga. Ini ada kayak taman gitu. Wih, saya juga mau ada taman ya teman-teman. Hampir di sekitar sini tuh rata-rata apartemen dan pabrik ya teman-teman. Ini tuh pabrik, cuman karena hari Minggu jadi libur ya. Ini ada, jadi semua jalanan Jepang tuh pasti ada kayak rambu-rambu lalu lintasnya kan.
ini artinya Tomar itu berhenti, jadi di sini itu bisa lihat kanan kiri depan, terus hampir setiap belokan juga ada kayak kaca gini ya, biar bisa tahu ada orang apa enggak, jadi aman lah, nggak ada gitu ya. Apa namanya, polisi cepet ya di sini ya. Kalaupun ada pun kayaknya dia juga capek nungguin orang lewat karena jarang banget, sepi ya di sini ya teman-teman. Gak ada polisi cepat ya. Nah ya, buat nambah penghasilan ya. Ya, ini semua sawahnya udah hampir ditanamin padi semua karena udah mau musim panas ya. Nah, seperti ini. Sepi, tenang. Minusnya nggak ada orang lewat jualan bakso sama mie ayam. Beda sama di Indonesia, hampir setiap menit, setiap jam pasti ada aja orang lewat jualan. Bisa lihat sendiri ya, memang sebersih ini. Kita mau jalan-jalan ke sana dulu, kita lihat ada apa aja. Jepang juga kayak nggak ada warkop gitu ya, jualan es. Ini saya haus nih, nggak ada warkop. Soalnya biasanya di Indonesia tuh pasti hampir setiap tempat tuh pasti udah banyak banget orang jualan, warung kopi itu apa lagi. Ini ada, kebetulan ada Jidoang Baik ini, jadi tempat buat minum ya. Bisa lihat sendiri ya, orang Jepang dikira saya mau nyebrang tuh, dia tadi kayaknya nungguin, jadi saya mundur biar dia duluan. Orang Jepang selalu mendahuluin pejalan kaki dan sama orang naik bersepeda ya teman-teman, jadi pasti mereka itu duluin. Haus, mau beli minum dulu. Untung tadi bawa uang ya, ini 500 yen. Mau beli apa ya, rata-rata 100 yen, cuman ada ini. Mau minum Ichigo Miruko aja lah, enak kayaknya. Harganya 140, jadi tinggal pencet aja langsung keluar deh. Udah kembaliannya. Bingung mau jalan kemana lagi ya, karena di sana juga kayak sama aja teman-teman, jadi seperti itulah. Ini pabrik ya, pabrik ini sebenarnya gede ya, di sebelah sana tuh masih ada, cuma ini tempat parkirnya karena hari Minggu, jadi mungkin libur ya. Rata-rata pabrik Jepang Sabtu Minggu tuh biasanya libur teman-teman. Ini rata-rata apartemen kayak gini. Ini semua mirip kos-kosan.
sama anaknya lagi jalan-jalan naik sepeda. Jalannya bagus sih. Kita coba jalan ke sana. Ini perempatan tadi. Bagus ya teman-teman. Ini rumahnya Nobita semua ini. Bentar emang cari di mana ya dia? Tahu tempat tinggalnya di mana? Sama semua soalnya rumahnya. Ini bisa lihat sendiri nih got bersih ya. Gak ada sampah. Cuman ya biasanya ada ikannya teman-teman, tapi ini karena airnya dikit ya, jadi nggak bisa ikannya hidup di sini. Oh ini kayak dam gitu. Bagus. Ada orang Jepang. Ada kereta lagi lewat. Bagus ya teman-teman, konsep rumahnya. Semua rumahnya estetik. Saya mau tes, ini mau nyebrang, ada marka di sini, pasti dia berhenti. Oh tapi dia karena emang mau belok aja sih sebenarnya. Cuman kalau dia lurus pun sebenarnya dia pasti nungguin saya lewat dulu biasanya. Pemandangannya bagus ya teman-teman. Tuh, ini ada orang. Ya, ada orang Indonesia lewat. Tapi nggak tahu, nggak kenal siapa ya. Orang Indonesia itu tadi sebenarnya. Kita balik lagi ke sana teman-teman. Saya mulai capek nih jalan kaki.
Ini desa yang nggak terlalu desa banget sih ya, udah desa yang modern, jadi semua rumahnya pasti ada yang ninggalin ya. Biasanya kalau udah nggak ditinggalin nih, biasanya halamannya tuh udah kayak berserakan teman-teman, kayak udah tumbuh rumput-rumputnya nggak ditebangin. Jadi kayak gini tuh pasti ada yang ninggalin. Mau lanjut jalan-jalan ke sini teman-teman. Nih kebetulan ini ada kayak kuil gitu ya. Jadi ini kalau di Indonesia itu mirip kayak musola ya teman-teman. Jadi hampir di setiap desa tuh pasti ada kuil. Assalamualaikum. Jadi karena kan orang Jepang rata-rata agamanya Shinto ya teman-teman. Jadi mereka kesini tuh pasti buat berdoa. Sebenarnya mau ke situ juga bisa sih sebenarnya, cuman lagi dibersihkan sama petugasnya kayaknya. Ini ke sana ya. Lagi dibersihkan teman-teman. Pengen masuk sebenarnya. Ini kayak ada gong gitu ya, buat bangunin sahur. Jadi biasanya itu jam, kalau nggak salah jam 12, jam 6 biasanya tuh dia dibunyikan teman-teman. Jadi itu udah kayak mau kita lihat dari dekat, kayak ada talinya itu, jadi nanti didorong biar keluar bunyinya kang. Bisa sebenarnya, cuman lagi dibersihkan. Nggak usah lah, kita mau jalan-jalan di sini lagi. Tada. Ya seperti ini teman-teman. Udah nggak ada lagi ya, sama aja semua, pasti sama semua di sana. Di sana juga jalanannya, gang-gangnya, rumah-rumahnya juga pasti kayaknya. Oh, ini kayaknya rumahnya Nobita nih. Ya udahlah kalau gitu, sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Arigatou gozaimasu.